warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ivan Solehan. Salam sukses luar biasa dan selalu jadi yang terbaik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ya, khususnya ini untuk para mitra baru Eco-Racing. Apa sih langkah yang harus dilakukan setelah menjadi mitra baru Eco-Racing? Oke, yang pertama adalah Dream Book. Apa itu Dream Book? Adalah buku impian. Silahkan teman-teman buat buku impian ya. Tulis impian di buku Anda ya. Terus apa sih impian itu? Impian adalah suatu hal yang membuat Anda semangat ingin mewujudkannya ya. Jadi sesuatu hal yang Anda harus mewujudkannya, bukan sekedar keinginan saja, tapi kawan-kawan harus bisa mewujudkannya. Itulah impian. Nah, kenapa di bisnis ini kita harus memiliki impian ya? Tentunya di bisnis ini modal kita terlalu kecil, Bos. Ya, modal kita terlalu kecil dan kita nggak punya bos. Sponsor Anda, upline Anda itu bukan bos Anda, tapi rekan bisnis Anda. Rekan yang sama-sama berjuang ingin mewujudkan impian juga di bisnis ini ya. Itulah sponsor Anda, itulah upline Anda. Jadi saya tekankan kembali, bos Anda di sini adalah dream, impian Anda ya. Jadi kan teman-teman buat apa impian Anda. Misalkan Anda ingin menjadi miliarder muda, Anda ingin memiliki kendaraan, Anda ingin mobilio, Anda ingin Pajero. Nah, silakan tulis di Dream Book Anda, visualisasikan. Kawan-kawan silakan nyari gambarnya di Google, cetak, lalu ditempel di buku Anda. Nah, dream itu harus divisualisasikan ya, ada gambarnya ditempel dan juga harus tertarget. Kenapa harus tertarget ya? Karena agar bisa mengingatkan Anda, memberi semangat ketika Anda ingin menyerah, ketika Anda lelah di bisnis ini, Anda teringat, wah ini sudah waktunya, ini saya harus bisa mewujudkannya gitu. Jadi Dream Book harus spesifik, harus divisualisasikan dan harus spesifik ya. Nah, itu yang pertama, kita harus memiliki impian, membuat impian ya. Beda halnya kalau misalkan kita bekerja sebagai karyawan ya, kita bekerja di jam 7 pagi sampai jam 5 sore, lalu malamnya kita nongkrong, nonton bola sampai jam 3, jam 4 pagi ya. Terus besok paginya lagi jam 7 kita harus berangkat, walaupun dalam kondisi ngantuk, kondisi apapun kita harus berangkat. Karena kalau misalkan kita nggak berangkat, otomatis kan pasti akan dipotong gaji, akan dimarahin sama bos kita ya, karena sudah ada peraturannya. Dan misalkan kita nggak berangkat, setelah dipotong gaji, diomelin bos, kita juga bahkan bisa diputus kerja, istilahnya seperti itu, PHK ya gitu. Tapi kalau di bisnis ini kita nggak punya bos, nggak ada yang mengatur Anda, nggak ada juga yang memberi Anda punishment ya. Jadi Anda sendirilah yang menjadi bosnya. Bosnya tentunya adalah dream, impian kita. Kenapa harus ditulis di buku? Ya karena agar Anda mudah mengingatnya ketika Anda ingin menyerah, ketika Anda lelah, Anda buka kembali Dream Book Anda teringat dan Anda akan bangkit kembali ya. Dan salah satu kunci sukses orang di bisnis ini adalah mereka yang benar-benar yakin dengan impiannya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi setelah kita membuat dream, setelah kita membuat dream book, kita membuat buku impian kita, langkah yang kedua adalah daftar nama. Oh ya, sebelum kita membuat daftar nama, silakan teman-teman pelajari dulu. Teman-teman tentunya pasti sudah mendapatkan produk atau flipchart buku panduannya juga ya. Silakan teman-teman pelajari dulu di buku panduannya, profil perusahaan, marketing plan dan lain sebagainya. Dan juga teman-teman pelajari website official ya, websinergyword.com. Silakan pelajari, di sana ada menu-menu diagram, cara order, cara mendapatkan mitra baru. Nah, itu dipelajari. Nah, setelah teman-teman dipelajari, silakan teman-teman buat daftar nama. Daftar nama ini apa sih? Daftar nama adalah calon prospek Anda ya. Silakan teman-teman bikin daftar nama dari yang pertama keluarga, saudara, sahabat, teman kerja, teman SMA, teman SD, teman nongkrong ya. Silakan dibuat di dalam buku ya, daftar nama. Apa sih fungsinya daftar nama ini? Jadi itu seperti yang saya katakan tadi, sebagai calon prospek Anda. Inilah calon prospek Anda ya. Silakan buat pisah-pisahkan ya, antara teman kerja, teman sekolah, teman nongkrong gitu ya. Nah, lalu setelah Anda membuat daftar nama, silakan teman-teman
Membuat janji ya, membuat janji dengan orang-orang yang tadi sudah dimasukkan ke daftar nama. Silahkan teman-teman hubungin dulu orang terdekat Anda, tetangga Anda atau sahabat Anda atau rekan kerja Anda yang memungkinkan Anda bisa ketemu ya. Silakan teman-teman membuat janji. Nah, membuat janji ini apa? Membuat janji ini bukan prospek ya. Jadi poinnya di sini teman-teman hanya telepon ya, telepon. Silakan teman-teman telepon. Saya beri contoh, misalkan saya mau telepon calon prospek saya ya, dia rekan kerja saya, udah langsung telepon aja. Halo bro, pakai bahasa yang biasa sehari-hari, jangan bahasa yang baku ya. Jadi biar lebih enjoy gitu untuk menyampaikannya. Saya contohkan misalkan, halo bro, posisi di mana sekarang? Ini saya lagi bener-bener ada bisnis yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Pokoknya kamu cocok buat jadi rekan bisnis saya di sini gitu. Nah, silahkan teman-teman ajak ketemu. Intinya poinnya di sini membuat janji untuk ketemu ya. Otomatis nanti teman kamu kan kepo emang bisnis apa dan lain sebagainya gitu. Nggak perlu dijelaskan panjang lebar, langsung saja intinya kawan bisa ketemu. Nah, setelah ketemu silahkan teman-teman prospek ya. Teman-teman buat janji misalkan bisa di rumah calon prospek atau di kantin atau di rumah makan atau di mana, bebaslah terserah. Lalu silakan teman-teman prospek, silakan teman-teman prospek bisa dengan alat bantu flipchart sama produknya, jangan lupa dibawa ya, flipchartnya dibawa atau buku panduannya dibawa, produknya dibawa. Nah, silahkan teman-teman sampaikan ya, ikuti saja alur yang ada di flipchart ya, sederhananya jelaskan tentang profil perusahaan, visi-visinya, terus produknya, terus sama marketing plan-nya, bonus-bonusnya. Nah, seperti itu. Sampaikan saja semuanya. Ya, sampaikan semuanya agar teman-teman bisa paham. Nah, satu poin nih. Misalkan teman-teman pengen prospek orang yang sudah berumah tangga ya. Jadi prospeknya itu jangan hanya suaminya saja, tetapi istrinya juga. Karena kenapa? Ketika Anda prospek hanya suaminya saja, otomatis nanti ada alasan suaminya bilang, nanti ya saya diskusi dulu dengan istri dan lain sebagainya. Tapi beda ketika Anda prospek langsung suami istrinya sekalian. Jadi tidak ada lagi alasan. Ketika mereka satunya paham satunya enggak, otomatis akan saling memberi pemahaman dan insya Allah itu akan bisa sekaligus closing dua-duanya seperti itu ya. Jadi enggak dua kali kerja. Itu salah satu tips ketika Anda memprospek orang yang sudah berumah tangga ya. Gitu. Oke, silahkan di prospek dijelaskan semuanya ya, mengikuti dengan flipchart ya. Nah, lalu yang keempat di sini ada duplikasi. Duplikasi itu apa sih? Nah, setelah teman-teman sudah mendapatkan mitra baru ya, setelah teman-teman memiliki mitra baru, ajarkan juga. Yang pertama, ke poin pertama ini tadi, membuat dream, membuat impian ya. Setelah mitra Anda membuat impian, silahkan bikin daftar nama ya, bikin daftar nama, membuat janji dan juga prospek. Ajarkan mitra baru Anda untuk prospek. Itulah langkah duplikasi ya. Nah, setelah duplikasi yaitu event. Nah, event ini apa sih? Event ini adalah perkumpulan ya, suatu pertemuan ya bersama orang-orang yang mungkin sudah sukses ya, bersama orang-orang yang dari latar belakang berbeda, mereka dengan semangat yang sama ingin mewujudkan impian dalam satu gedung.